Aku harus bisa lompat jauh. Masa kalah sama Kakashi? Tapi aku nggak tahu lompat jauh itu gimana ya. Oke lah, gampang. Nanti tanya Sakura aja. Hei Sakura, aku boleh tanya nggak? Lompat jauh itu apa sih? Nah, aku baik. Nih aku jawab. Lompat jauh itu adalah suatu gerakan melompat ke depan atas dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara atau melayang di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Makasih Sakura, kamu baik banget deh. Cantik lagi. Kamu bisa aja sih Naruto. Aku jadi malu. Karena kamu udah muji aku jelasin sejarahnya lompat jauh juga deh. Lompat jauh telah dikenal selama lebih dari 2.800 tahun dan merupakan salah satu event asli dalam Olimpiade di masa Yunani kuno. Lompat jauh ini satu-satunya event lompat yang dilombakan dalam Olimpiade kuno. Semua event dalam Olimpiade pada awalnya dimaksudkan sebagai bentuk latihan perang. Munculnya olahraga lompat jauh ini dipercaya untuk melatih ketangkasan para prajurit dalam melompati rintangan yang berbeda, seperti parit atau jurang. Awalnya dalam event ini para pelompat hanya diperkenankan menggunakan start lari pendek. Selain itu, pelompat juga diharuskan berlari sambil membawa beban di kedua tangannya. Beban yang dimaksud dikenal dengan halteres. Lompat jauh sudah menjadi bagian dalam ajang kompetisi dunia sejak Olimpiade modern pada 1896 di Athena, Yunani. Wah, kamu pintar banget ya Sakura. Makasih banget ya. Terus caranya lompat jauh itu gimana? Itu aku juga nggak tahu. Hehehe. Ah, bisa aja. Kamu rada alay deh. Kalau caranya sih aku juga nggak terlalu paham. Hehehe. Coba tanya Shizuka. Sasuke maksudnya. Dia pasti tahu. Sasuke, aku mau nanya, caranya lompat jauh itu gimana sih? Iya, gimana? Tadi Naruto bilang ke aku, tapi aku juga nggak tahu. Makanya aku suruh dia tanya kamu. Kalian itu gitu aja nggak tahu? Oke, aku jelasin. Jadi, di dalam lompat jauh itu ada teknik dasarnya. Ada awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Lihat tuh, biar tante sama om aku yang nontonin. Yang pertama, aku akan menjelaskan awalan. Awalan adalah langkah awal seorang atlet guna memperoleh kecepatan yang maksimal dengan cara berlari sebelum melakukan tolakan di papan tolakan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang atlet sebelum melakukan lompatan, diantaranya adalah A. Sebelum melangkah, kaki atau start terkuat diletakkan di belakang. B. Mengawali langkah dengan lari perlahan, kemudian dipacu secepat mungkin dan mempertahankan kecepatannya hingga sampai di papan tolakan. C. Jangan sekali-kali mengurangi kecepatan lari dan jangan merubah langkah. D. Pandangan tetap ke depan dan fokus pada papan lompatan. Yang kedua adalah tolakan. Tolakan merupakan gerakan yang penting dalam lompat jauh untuk menentukan hasil lompatan yang sempurna. Dalam teknik ini, atlet melakukan tolakan pada sebuah papan atau balok tumpuan menggunakan kaki terkuat
dengan mengubah kecepatan horizontal menjadi kecepatan vertikal. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam melakukan tolakan dalam lompat jauh. Antara lain, A. Tolakan dalam lompat jauh harus dilakukan dengan kaki yang kuat. B. Bagian telapak kaki yang sangat cocok dan kuat untuk bertumpu biasanya terletak di bagian tumit terlebih dahulu dan diakhiri di bagian ujung kaki. C. Sesaat sebelum melakukan tumpuan, usahakan badan condong ke belakang. D. Sebaiknya bertumpulah tepat di papan tumpuan. E. Kedua lengan ikut diayunkan ke depan atas ketika bertumpu. Dan yang terakhir, ayunkan kaki dan angkat ke depan sampai setinggi pinggul dengan posisi lutut ditekuk. Yang ketiga adalah melayang. Saat melakukan gerakan melayang, keseimbangan badan harus tetap terjaga. Ayunan kedua tangan bisa membantu atlet dalam menjaga keseimbangan tubuh. Agar hasil lompatan maksimal, ada dua cara dalam melakukan melayang di udara. Yang pertama adalah melayang dengan sikap jongkok. Cara melakukannya adalah pada saat menumpu, mengayunkan kaki setinggi-tingginya disusul dengan kaki tumpuan. Dan saat mengudara, kedua kaki diletakkan di depan. Dan cara yang kedua adalah melayang dengan sikap melayang. Dalam sikap ini, kaki ayun dibiarkan tergantung lurus pada waktu menumpu. Tubuh diusahakan tegak, disusul oleh kaki tumpu dengan lutut ditekuk sambil pinggul didorong ke depan. Lalu merentangkan kedua lengan ke atas guna menjaga keseimbangan. Ya, sekarang kita masuk ke teknik yang keempat, yaitu teknik mendarat. Dalam teknik ini, atlet harus berupaya mendarat dengan sebaik mungkin. Jangan sampai badan atau lengan jatuh ke belakang. Pendaratan pada bak lompat dimulai dengan posisi kedua tumit kaki dan kedua kaki agak rapat. Gerakan-gerakan waktu pendaratan harus dilakukan dengan kedua kaki. Yang perlu diperhatikan saat mendarat dalam lompat jauh adalah kedua kaki mendarat secara bersamaan, diikuti dengan dorongan pinggul ke depan, sehingga badan tidak cenderung jatuh ke belakang yang dapat berakibat fatal bagi atlet itu sendiri. Oh my god! Wow! Oke, praktikan dalam mendarat lompat jauh kita melihat arus dengan tumit. Dikenakan kenapa? Karena untuk menghindari dari cedera untuk para atlet-atlet dalam lompat jauh. Oke boy, dari lompatan jauh itu dihitung dari bagian tubuh kita yang paling belakang. Contohnya seperti apa? Contohnya bokong. Dihitung dari bokong. Ketika kesalahan dalam lompatan jauh ketika tangan di belakang, maka yang akan dihitung oleh panitia dalam lompatan jauh itu maka tangan. Dikarenakan kenapa? Karena bagian tubuh kita di belakang, bukannya bagian bokong kita yang akan dihitung, melainkan tangan. Dan usahakan ketika lompatan jauh itu tangan harus di depan, maka yang akan dihitung itu bagian tubuh kita bagian belakang, yaitu bokong. Wah, kamu mau yang pintar banget Sasuke.
Makasih buat infonya ya. Hah, sekarang aku bisa pamer ke Kakasi. Hahaha. Baru tahu aja udah sombong. Emang kamu tahu apa aja sarana sama prasarannya lompat jauh? Nggak tahu juga. Ya, nggak bisa pamer ke Kakasi. Subhanallah. Astagfirullah. Gak roh apa-apa kok arep pamer. Siapapun yang tahu, please kasih tahu aku. Masa kalian mau lihat aku kalah dari Kakasi? Tolonglah aku. Dadak nangis barang. Tanya aja ke Sasuke sana. Aku lagi. Sasuke, tolonglah. Apa aja sarana prasarananya? Oke, aku jawab. Janji ini pertanyaan terakhir. Oke, aku jelasin. Yang pertama prasarana lompat jauh, yaitu 1. Alat pengukur atau rollmeter. 2. Bendera merah dan bendera putih, atau juga bisa disebut bendera isyarat. 3. Kostum. 4. Sepatu. Dan yang terakhir yaitu pelindung. Yang kedua yaitu sarana lompat jauh. A. Lintasan awal. Lintasan untuk awalan lompat jauh panjangnya 40 meter dan lebarnya 1,22 meter. Harus rata serta tidak licin. Yang B. Papan tolakan. Panjang papan tolakan 1,22 meter. Lebar 20 cm dan tebalnya 10 cm. Papan tolakan harus dicat putih dan harus rata dengan tanah serta ditanam sekurang-kurangnya 1 meter dari depan bak pasir pendaratan. C. Tempat pendaratan atau landing area. Lebar tempat pendaratan minimal 1,22 meter. Jarak garis tolakan sampai akhir tempat mendarat harus sama tinggi atau datar dengan sisi atas papan tolakan. Nih, aku kasih contoh gambarnya sekalian. Subhanallah. Astagfirullah. Gak roh apa-apa kok arep pamer. Salak lagi. Sekarang aku bisa pamer ke Kakasi. Sarana sama prasarananya lompat jauh. Balennya terus.